perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini dengan anggota saya Aninita Khairunisa NIM 8, Saya Bella Windy Sari, NIM 20. dan saya Nisauria Gibral NIM 58. Jadi di sini kami akan mengambil sampel terkait limbah dari Industri alkohol yang ada di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di daerah Bekonang. Yuk ikutin kita terus. Salah satu sentra industri pembuatan alkohol yang ada di Indonesia adalah Home Industri Alkohol yang terletak di daerah Bekonang, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Home Industri ini memproduksi alkohol dengan cara tradisional dengan bahan utama berupa tetes tebu dan memproduksi dua jenis produk alkohol, yaitu minuman beralkohol yang dikenal dengan sebutan CIU dengan kadar sebesar 35% alkohol serta alkohol medis dengan kadar 85-90%. CIU merupakan olahan tahap pertama menuju pembuatan alkohol dengan kadar 90% yang akan digunakan untuk medis. CIU sendiri dibuat dari hasil penyulingan tetes tebu yang telah difermentasi. Umumnya, tetes tebu itu ditampung dalam wadah setinggi 2 meter. Sebelum disuling, tetes tebu dicampur dengan air. Nah, setelah dicampur dengan air, tetes tebu tersebut akan diaduk merata kemudian dipindahkan menggunakan mesin pompa air. Setelah itu, tetes tebu akan difermentasi selama 5-7 hari. Nah, setelah 5-7 hari dan setelah gelembung menghilang, tetes tebu tersebut siap untuk disuling. Proses penyulingan sendiri membutuhkan waktu selama 3-4 jam hingga didapatkan alkohol dengan kadar 35% yang selanjutnya disebut dengan CIU. Selanjutnya, untuk membuat alkohol medis akan dilakukan penyulingan ulang sampai didapatkan kadar alkohol sebesar 85%. Persyaratan alat pengambil contoh. Alat pengambil contoh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat contoh. 2. Mudah untuk dicuci dari bekas contoh sebelumnya. 3. Contoh mudah dipindahkan ke dalam botol penampung tanpa ada sisa bahan tersuspensi di dalamnya. Dan yang terakhir, mudah dan aman untuk dibawa. Alat pengambil contoh sederhana dapat berupa ember plastik yang dilengkapi dengan tali atau gayung plastik yang bertangkai panjang. Persiapan wadah contoh untuk pengujian senyawa organik yang mudah menguap atau biasa disebut dengan volatile organic compound. Caranya adalah yang pertama, mencuci gelas dan tutupnya menggunakan deterjen. Kemudian, bilas dengan air biasa. Kemudian, bilas lagi menggunakan air bebas analit. Setelah itu, bilas menggunakan metanol berkualitas analisis dan mengeringkan selama 1 jam. Kemudian, mengeluarkan botol dan membiarkan mendingin dalam posisi terbalik di atas lembaran aluminium foil. Tahapan pengambilan contoh untuk pengujian senyawa volatile organic compound dilakukan sebagai berikut. Selama melakukan pengambilan contoh untuk pengujian senyawa volatile organic compound, sarung tangan latex harus terus dipakai. Sarung tangan plastik ataupun sintetis tidak boleh digunakan. Setelah itu dilakukan dengan proses pengambilan contoh yang dilakukan secara sesaat. Nah, saat mengambil contoh tidak boleh terkocok untuk menghindari aerasi. Aerasi contoh akan menyebabkan hilangnya senyawa volatil yang ada dari contoh. Kemudian, seluruh botol diberi label yang jelas. Bila menggunakan botol yang bening, maka bungkus botol tersebut menggunakan aluminium foil dan menyimpannya dalam tempat pendingin. Lokasi kedua pengambilan sampel dilakukan secara langsung di outlet IPAL yang ada di IPAL Ciunik, yaitu berupa hasil pengolahan limbah, yaitu berupa pupuk cair. IPAL Ciunik mulai beroperasi sejak tahun 2013, di mana sebelum adanya IPAL ini, limbah produksi alkohol di Bekonang dibuang secara langsung ke sungai. Hal ini tentunya mencemari sungai di daerah sekitar Bekonang dan juga mencemari lingkungan khususnya daerah pertanian yang ada di sana.
Nah, pengolahan limbah yang ada di IPAL Ciunik ini dilakukan dengan cara memasukkan limbah alkohol yang berasal dari home industri alkohol Bekonang ke dalam tangki besar. Kemudian di dalam tangki tersebut akan ditambahkan bakteri dan juga 50% air. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan proses aerasi. Proses ini nantinya akan menghasilkan pupuk cair yang akan bermanfaat untuk pupuk pertanian. Sehingga teman-teman, 100% limbah produksi alkohol Bekonang ini tidak mencemari lingkungan karena tidak ada sisa limbah yang dibuang ke sungai. Langkah terakhir dalam sampling limbah adalah melakukan pelaporan. Pelaporan dapat dilakukan dengan cara mencatat pada lembar data jaminan mutu untuk setiap parameter yang diukur dan contoh yang diambil. Lembar data parameter yang diukur di lapangan harus memiliki informasi sekurang-kurangnya adalah 1. Adanya identifikasi contoh, 2. Tanggal, 3. Waktu, 4. Nama petugas pengambil contoh, 5. Nilai parameter yang diukur di lapangan, 6. Analisa yang diperlukan, 7. Jenis contoh, misalnya contoh split, duplikat, ataupun blanko, dan yang terakhir adalah komentar serta pengamatan.